Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada dua orang yang sama persis, sekalipun mereka dilahirkan kembar. Setiap orang unik, setiap orang spesifik, setiap orang punya kekhususan dan kekhasan. Demikian pula di dalam kehidupan keluarga, orang tua bisa mempunyai anak lebih daripada satu. Sekalipun anaknya hanya dua, bukan berarti anak satu dan anak yang kedua itu sama persis, tidak. Masing-masing anak mempunyai kekhasan dan kekhususannya. Orang tua selalu tahu bagaimana sifat watak anak yang sulung, bagaimana sifat watak anak yang bungsu kalau anaknya dua. Dan orang tua pasti tahu juga bagaimana memperlakukan yang sulung, bagaimana memperlakukan yang bungsu. Kalau anaknya tiga, bagaimana memperlakukan anak nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Orang tua pasti tahu karena orang tua mengerti kekhasan dan kekhususan masing-masing anaknya. Ada satu perumpamaan yang menarik yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Lalu dia memanggil anaknya yang sulung dan memberikan perintah, pergilah ke kebun dan bersihkanlah kebun kita. Anak itu menjawab, siap, laksanakan papa. Waduh, jawabannya sangat menggetarkan, menyenangkan dan memuaskan. Apalagi kalau pada waktu itu ada orang-orang di sekitar papahnya, ada orang-orang di sekitar orang tuanya. Orang-orang lain pasti berkomentar, anak sulung ini luar biasa. Iya, menyenangkanlah jawabannya kepada orang tua, siap laksanakan, siap laksanakan, siap laksanakan. Ini pasti mendapatkan apresiasi yang positif. Tapi setelah ditunggu dalam tempo yang diperkirakan mestinya sudah menyelesaikan, ternyata anak itu tidak kembali. Ini artinya apa? Bahwa anak sulung tidak melakukan seperti apa yang menjadi kesanggupannya. Ketika orang tuanya tahu akan hal itu, maka dia memanggil anak yang bungsu, anakku kemarilah, anakku kemarilah. Ada apa papa? Kamu pergi ke kebun kita dan bersihkanlah. Tidak mau. Tidak mau. Aduh, jawabannya itu sangat memedihkan dan menyedihkan. Dan di dalam keluarga seringkali juga ada begitu. Anak bungsu merasa papanya tidak adil karena dia yang diperintah-perintah, padahal anak sulung juga diperintahkannya. Tapi kemudian anak bungsu ini setelah menjawab tidak mau keluar dari ruangan orang tuanya, keluar dari ruangan ayahnya, dia menyesal. Mengapa dia begitu kasar memberikan jawaban kepada ayahnya? Semestinya dia pergi melakukan apa yang diinginkan oleh papanya. Karena itu setelah dia menyesal dan menyadari, lalu dia pergi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh papanya. Ya, orang-orang yang melihat awalnya mungkin akan memberikan apresiasi tetap pada anak yang sulung. Karena anak sulung memberikan jawaban luar biasa. Ya, siap laksanakan. Ya, siap laksanakan. Ketika kebun itu diselesaikan atau sudah selesai, dibersihkan seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, mungkin orang lain juga akan memberikan apresiasi. Anak sulung itu luar biasa. Dia katakan, siap laksanakan. Beberapa waktu kemudian memang kebun itu telah menjadi bersih. Lalu melupakan anak bungsu yang menjawabnya tidak menyenangkan pada waktu disuruh, tidak mau, sekalipun anak bungsu yang melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak kita dua atau tiga, masing-masing pasti mempunyai kekhususan kekhasannya. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Karena itu masing-masing harus diperlakukan secara berbeda, secara khusus, secara unik, dan orang tua pasti akan tahu itu lagiannya, gayanya dan kebiasaannya anak itu, sehingga masing-masing diperlakukan secara khusus, spesifik. Dan anak-anak, ketahuilah bahwa orang tuamu bagaimanapun mereka mengasihi engkau dan menginginkan keberhasilanmu di masa depanmu. Oleh karena itu janganlah kamu pernah menyangka bahwa orang tuamu tidak adil dan memperlakukanmu secara tidak benar. Mereka mengasihi dan menyayangimu. Orang tua, kita tidak bisa memaksakan anak satu sama dengan anak yang kedua, anak dua sama dengan tiga, atau semua anak dianggap sama, sehingga seringkali memakai yang satu untuk mengadili yang lainnya. Dan anak-anak kadang-kadang juga merasa papa mamanya tidak adil. Tapi di dunia ini mana ada orang tua yang tidak adil kepada anaknya. Pasti orang tua memperlakukan secara berbeda oleh karena masing-masing mempunyai kekhasannya. Tapi yang pasti setiap orang tua menginginkan anak-anaknya memperhatikan dan melakukan seperti apa yang diperintahkannya dan menghormati dan menghargai orang tuanya. Selamat memperhatikan kebenaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.